Seranggawa FM. Kebetulan ini live-nya narasumbernya datang langsung ke studio. Ini sudah kehadiran tamu dari Balai Besar POM di Serang. Sudah hadir yang pertama kita sapa dulu. Ada pelaksana tugas Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, Bapak Faisal Mustafa Kamil, SSI APT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget nih bisa ngobrol langsung nih di studio Seranggawa FM. Nah kebetulan Pak Kepala Balai juga didampingi oleh Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Serang, Ibu Rati Eka Sasongko, SSI APT MFAM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi, ini kayaknya mic-nya Ibu belum nyala nih, suaranya soalnya jauh. Nah ini untuk pencinta Seranggawa FM, ini kayaknya on off-nya belum nyala nih, coba dicek dulu. Nah ini untuk pencinta Seranggawa FM, kita akan ngobrol temanya waspada obat ilegal dan juga penyalahgunaan obat. Nah ini untuk lebih jelasnya ini kan ya ranahnya BPOM nih kalau ngomongin soal obat, kemudian juga kosmetik dan lain sebagainya. Tapi kita untuk hari ini lebih spesifik ke waspada obat ilegal dan juga penyalahgunaan obat. Begitu ya Pak, Ibu? Iya. Oke. Nah ini saya ke Pak Faisal dulu nih Pak. Terkait dengan kehidupan sehari-hari ini kan kita pasti sehari-hari tuh nggak lepas ya, kalau lagi sakit minum obat, kemudian juga mungkin apa saja begitu ya kalau kita rasakan tuh pasti selalu mengkonsumsi obat. Sebenarnya definisi obat sendiri itu seperti apa sih Pak? Fitri. Mbak Fitri. Terima kasih. Jadi kita BPOM tugasnya pengawasan obat dan makanan. Jadi kalau makanan memang kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau obat ini lebih spesifik lagi, dibutuhkan kalau memang diperlukan saja, yang tidak konsumsi tiap hari. Iya. Nah, jadi kalau makanan mungkin sudah tahu, kalau obat itu adalah zat yang digunakan untuk bisa pencegahan atau penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi pengguna. Nah, setiap obat itu mempunyai manfaat, tapi juga mempunyai efek samping yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan peruntukan dan aturan pakai atau dosisnya. Oke, jadi kalau makanan sama minuman tuh nggak bisa diganti gitu ya. Itu wajib butuh gitu ya. Kalau telah sehari kan pasti udah ngomel-ngomel ya Pak. Betul. Jadi kalau obat tuh istilahnya ya kalau diperlukan saja. Ya. Jadi kalau tidak diperlukan, kalau nggak sakit kepala ya jangan minum obat gitu ya Pak. Malah yang berlebihan kan jadi malah tadinya obat malah jadi racun gitu ya Pak ya. Nah ini definisi obat. Nah sekarang saya ke Ibu Rati. Nah ini Ibu Rati menarik ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala terkait dengan obat itu spesifikasinya seperti apa. Nah peruntukannya dan dosisnya. Nah sekarang untuk masyarakat awam mengetahui peruntukan dan dosis itu seperti apa sih? Kan biasanya ada yang beli langsung sendiri, apalagi sekarang udah serba online. Banyak yang istilahnya beli aja udah tahu nih kemarin obatnya ini, tinggal beli sendiri, pesan sendiri. Nah ini gimana sih Bu untuk tahu dosis dan peruntukannya? Oke, baik Mbak Fitri dan juga pendengar Seranggawa, apa panggilannya tadi? Pencinta Seranggawa FM ya. Jadi setiap obat yang beredar di Indonesia itu wajib izin edar, dan pada saat mereka mengajukan izin edar itu dari Badan POM mewajibkan mereka mempunyai informasi pada kemasannya, baik pada kemasan maupun pada leaflet atau brosur yang biasanya ada. Kalau misalnya kita beli obat sirup tuh biasanya suka ada ya, seperti dilipat-lipat tuh leaflet atau brosur, itu sebenarnya jangan dibuang karena tidak semua informasi yang harus ada di obat itu bisa masuk ke dalam kemasannya. Jadi maka ditambahkan leaflet atau brosur. Jadi ada beberapa minimal informasi, ada 7 informasi minimal yang harus ada pada obat. Yang pertama pastinya adalah nama obat dan komposisi isinya. Misalkan nama obat itu bisa nama generik ataupun nama merek dagang ya. Misalkan paracetamol itu nama generiknya, kemudian mereknya misalkan, mohon maaf saya sebut merek, misalkan Sanmol, itu nama dagangnya. Kemudian komposisi biasa menyebutkan isinya. Paracetamol 500 mg. Tapi kita juga harus hati-hati, apalagi yang suka beli obat sendiri ya. Ada beberapa obat yang komposisinya itu kekuatannya ada lebih dari 1. Kayak dosis tinggi gitu ya. Contohnya misalkan kayak ada obat acyclovir, dia ada yang kekuatannya 200 mili, ada 400 mili. Jadi
Jangan sampai salah, itu kita harus baca dengan benar nama obat dan komposisi. Kemudian pastikan harus ada izin edar di kemasan obatnya. Itu izin edarnya yang mengeluarkan adalah Badan POM. Nanti kita bahas sendiri izin edarnya seperti apa. Kemudian ada logo yang mungkin teman-teman pendengar yang Seranggawe, pecinta Seranggawe sering lihat ada logo-logo bulat ya. Itu menandakan jenis atau golongan obatnya. Kemudian pastikan juga kadaluarsanya masih jauh dan indikasi menyatakan bahwa obat itu untuk apa. Jangan sampai kita merasa pusing tapi yang kita beli indikasinya buat obat batuk seperti itu ya, atau nggak nyambung seperti itu. Dan juga pastikan setiap obat itu pasti ketika dia sudah mendapatkan izin edar pasti sudah melalui penelitian, dan dia pasti kalau emang pada saat penelitian sudah diketahui ada efek samping, dia harus wajib mencantumkan. Contohnya misalkan obat analgesik penghilang nyeri, biasanya ada efek sampingnya dia merangsang lambung, atau obat flu menyebabkan kantuk. Nah itu kita harus perhatikan. Jangan sampai sudah tahu efek samping kita tidak membacanya. Kita misalkan obat flu menyebabkan kantuk, kita tetap ngotot untuk mengendarai kendaraan bermotor, itu kan berbahaya. Jadi sebelum kita meminum obat sebaiknya memang membaca segala informasi yang ada pada kemasan ataupun label obat. Selain itu juga ada cara penyimpanan obat dan juga nama pabriknya. Pastikan harus ada nama pabriknya di sini. Iya, harus jelas ya produsennya mana. Iya, sama cara menyimpannya ya. Tidak semua obat itu bagus disimpan di dalam kulkas. Biasanya kita gitu baru minum satu sendok, sayang nih masih banyak. Iya, harus biasanya wajib itu dicantumkan di kemasan obat ada cara menyimpan. Jadi ada di bawah 30, berarti tidak harus di dalam kulkas. Karena disimpan di kulkas itu tidak selalu baik untuk setiap obat. Jadi pastikan kita baca cara menyimpannya. Nah, jadi harus dibaca ya, biar tahu ini harusnya seperti apa sih petunjuk pemakaiannya, penyimpanannya. Nah, ini harus lebih melihat, karena kebiasaan tuh taunya paracetamol ini buat turun panas. Biasanya nggak dilihat lagi tuh si kertas yang di dalam kardusnya itu. Jadi, padahal di situ ada jelas informasi bahwa dia ada batasan, dosisnya, penggunaannya tidak boleh jangka panjang karena bisa menyebabkan apa, itu biasanya sudah dicantumkan. Betul. Apalagi kalau misalnya udah beberapa hari belum sembuh terus masih dikonsumsi aja, itu juga kan harus dicek lagi. Tapi semua obat itu pasti kalau yang sudah berizin ada logo Badan POM-nya ya Bu ya. Jadi ada 7 tadi informasi obat itu dia wajib ada gitu. Jadi kalau memang sudah ada logo BPOM-nya, kemudian mungkin ada barcode dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Biasanya tuh suka tertera begitu ya di satu merek tersebut, berarti itu kan sudah melalui uji klinis, sudah melalui evaluasi begitu. Baik, ini ada yang sambil baca komen nggak apa-apa ya Bu, takutnya nanti sudah nggak sama-sama kita nih. Ini ada Alfian, Bu kalau jamu contohnya jamu kuat gitu kan, tukang jamu atau jamu lain ini tergolong obat atau gimana ya, perlu perizinan tidak? Ini nggak apa-apa ya Bu ya, kita tanya namanya juga. Gimana Pak Faisal? Jadi obat itu mungkin kalau di undang-undang kan sediaan farmasi, sediaan farmasi itu tidak hanya obat sebenarnya, jadi termasuk obat tradisional, termasuk kosmetik itu masuk sediaan farmasi juga. Nah ini semua karena ada undang-undangnya diatur oleh undang-undang itu, jadi memang sama tadi harus ada izin juga, harus didaftarkan, harus ada ininya begitu ya. Jelasnya nomor pendaftarannya, kemudian apakah sudah lolos uji klinis dan lain sebagainya begitu ya. Takutnya kan ada efek samping dan lain-lain. Nah begitu ya Mas Alfian ya, mudah-mudahan sudah bisa membantu menjawabnya langsung dari Pak Faisal. Nah ini menyambung lagi nih Pak Faisal, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu Ragih juga, ternyata banyak informasi yang harus diperhatikan. Nah ini bisa dijelaskan nggak untuk pendengar Seranggawa FM informasinya ini Pak? Ini mungkin nama obat, kemudian komposisi. Ini mungkin kan banyak yang saya mau yang generik aja, atau misalnya pengennya obat paten terus misalnya gitu. Nah ini mungkin Pak Faisal boleh dong disampaikan seperti apa sih informasi tadi? Jadi saya menambah jadinya, tadi sudah dijelaskan sama Iya. Informasi-informasi yang ada itu pertama tadi nama obat dan komposisi tadi sudah dijelaskan. Nama generik, mungkin nama generik ini memang nama yang didaftarkan di awal ya, hasil penelitian menjadi nama umum itu, yang sudah semua boleh produksi dengan nama itu. Tapi ada juga yang nama dagang atau nama paten yang dia punya paten yang orang lain nggak boleh gitu istilahnya. Nggak boleh memproduksi itu, harus ada izin dari pemilik paten.
ini jadi nama generik dan nama dagang yang diberikan oleh industri farmasi atau produsennya dan didaftarkan pada saat registrasi obatnya. Terus sedangkan komposisi obat itu adalah isinya menerapkan bahwa zat berkhasiat yang ada di dalam obat itu yang berfungsi untuk mengobati sesuai dengan indikasinya. Misalnya tadi sudah dicontohkan tadi paracetamol itu nama generik, pakainya banyak macam-macam mereknya ya. Yang isinya juga sama sebenarnya paracetamol juga. Jadi cuma membedakan mungkin dosisnya tadi yang buat orang dewasa dengan anak-anak beda atau bentuk sediaannya yang beda, ada yang misalnya tablet, ada yang sirup ya. Nah kemudian ada juga nomor izin edar, ini mungkin yang jarang pemirsa atau pendengar semua yang memperhatikan nomor izin edar. Ini adalah bentuk persetujuan dari Badan POM ya, selaku regulator obat ya, yang bahwa obat itu sudah didaftarkan dan telah dievaluasi keamanan, khasiat dan mutunya. Nah, nomor izin edar ini bukan bentuk persetujuan baik untuk obat yang diproduksi di dalam negeri maupun obat yang diimpor gitu. Jadi impor pun harus ada izin dulu, nggak bisa kita langsung impor buatin karena contoh misalnya sekarang udah ada obat COVID nih di luar untuk beredar di Indonesia harus didaftarkan dulu, harus punya izin dulu, nggak bisa langsung si distributor atau importer langsung majukan izin saya mau impor sekian juta tablet misalnya. Iya, itu harus ada izin Badan POM-nya dulu ya. Nah, itu jadi nomor izin ini terdiri dari 15 digit, 15 digitnya kombinasi dari huruf dan angka. Jadi saya contohkan mungkin ada produk dengan nomor izinnya DBL 7814710810A1 itu 15 digit. Ada tadi kombinasi huruf dan angka. Nah kalau penjelasannya untuk digit ke-1 ini menunjukkan jenis obatnya. Obat hanya ada 2 jenis nih, obat yang obat paten atau dengan nama dagang atau obat generik gitu. Kemudian digit kedua ini menunjukkan jenis golongan obatnya. Kalau berdasarkan penggolongan ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras, ada obat psikotropika, ada narkotika. Kemudian digit ketiga itu membedakan ini obat ini diproduksi di dalam negeri atau impor. Kalau dia L itu lokal, kalau I impor. Kemudian digit keempat dan kelima ini menunjukkan tahun pendaftarannya atau tahun registrasinya. Nah, sisanya digit ke-6 sampai ke-15 ini kombinasi angka dan huruf juga, ini merupakan identitas dari si pemilik nomor izin yang industri farmasinya. Oh, jadi kita tahu nih sekarang ya kode izinnya tadi ya. Jadi memang sudah ada nih. Kita lihat ini apa produk Indonesia atau memang dari impor gitu ya. Jadi ada kodenya tadi. Nah, kode yang tadi disebutkan Pak Faisal nih Bu Rati, bisa dicek nggak sih Bu di website? Misalnya saya pengen tahu ini izinnya resmi atau memang abal-abal, misalnya mungkin saja dia ngetik asal begitu. Ini kalau misalnya sudah ada kode tadi, bisa dicek nggak sih Bu? Bisa sekali. Kita punya dua kita memfasilitasi ya untuk mengecek semua masyarakat bisa akses baik online di cek BPOM yang lewat website ya, di alamat sebentar saya cek di website website BPOM ya, di cekbpom.go.id, atau juga kalau yang biasa kita sekarang lebih friendly sama HP ya, Android, itu juga bisa cek di BPOM Mobile. Silakan bisa di-download, diunduh di Play Store ataupun App Store. Itu bisa mencek semua nomor izin edar produk yang didaftarkan di Badan POM, tidak hanya obat, tapi juga untuk ngecek makanan atau kosmetik. Jadi biasanya sih kalau obat jarang kita temukan ya Pak, dia mencantumkan nomor izin palsu jarang. Tapi kalau obat tradisional biasanya masih kita suka ketemu. Tadi kan ditanyakan ya sama pecinta siaran gawe ya, tadi di Instagram ya, terdaftar atau enggak gitu. Kita masih suka temukan dia mencantumkan BPOM ya, kalau jamu atau obat tradisional itu TR, TI kayak gitu ya. Ada kodenya. Kadang mereka itu suka tidak asli gitu loh, nomor registrasi tidak terdaftar. Jadi pastikan kita cek dulu di BPOM Mobile untuk memastikan memang itu betul nomor izin edar
ya. Jadi bisa nih memanfaatkan fasilitas bisa di website atau bisa diunduh melalui Play Store. Jadi kalau kita nggak yakin nih benar nggak sih sudah berizin resmi dari Badan POM, dicek aja biar nggak was-was gitu ya. Jadi kayak BPOM Mobile itu udah wajib kayaknya kalau buat kita yang peduli ya akan produk yang kita gunakan. Betul, tapi mungkin lebih banyak kayak tadi ya, kalau obat tuh mungkin agak jarang begitu ya, tapi yang lebih ditemui itu kayak obat tradisional, jamu tradisional atau mungkin juga herbal dan lain sebagainya juga tetap wajib harus didaftarkan ya Bu. Wajib Kan didaftarkan. banyak tuh yang obat-obat yang herbal gitu. Itu wajib. Ketika memang dijual secara retail langsung ke konsumen itu wajib didaftarkan. Jadi nggak mesti harus yang kimia begitu ya, obat-obat yang sifatnya kesehatan, tapi yang herbal juga harus wajib didaftarkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal nih pencinta Setgo, yang mau nanya boleh langsung tulis kolom komentar saja sambil berjalan. Nah, ini juga terkait dengan nomor izin edar, kita sudah tahu golongan obat yang kita beli. Nah, ini mungkin bedanya terkait dengan logo mungkin ya Bu Rati. Apa sih kita bisa membedakan untuk logo obat sendiri begitu? Ya, sebenarnya logo obat itu memang digunakan ya untuk memudahkan juga konsumen untuk tahu dia jenis golongan apa. Tadi sudah jelaskan ada sama Pak Faisal, ada obat golongan bebas terbatas, kemudian ada juga obat keras, psikotropik dan narkotik. Sebenarnya logo itu menyatakan kapan obat ini bisa dibeli dan di mana bisa dibeli. Contohnya untuk obat bebas itu logonya adalah lingkaran berwarna hijau dengan tepi hitam. Biasanya kita lihat di obat-obat contoh tadi ya, obat-obat kayak paracetamol itu termasuk obat yang bebas. Nah, kayak beli di warung gitu ya. Nah, itu nanti kita diskusikan lagi ya. Detail lagi ya. Iya, betul. Kemudian bebas terbatas, warnanya biru, lingkarannya biru. Dia bebas tapi ada batasannya. Biasanya jadi dominan warna biru tuh ya si logonya. Biru, kemudian lingkaran tetap hitam. Itu biasanya selain logo biru dia ada peringatan-peringatan biasanya. Contohnya awas obat keras, kalau masih belum sembuh hubungi dokter. Mungkin pernah baca ya. Kemudian awas ini adalah obat luar, hanya digunakan untuk di luar tubuh seperti itu. Itu obat bebas terbatas biasanya dilengkapi lagi dengan tambahan peringatan-peringatan. Kemudian yang berikutnya adalah obat keras. Obat keras itu dia warnanya merah lingkarannya. Kemudian di tengahnya ada huruf K. Huruf K itu berarti menandakan dia obat keras. Itu adalah obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Tidak boleh beli bebas gitu. Resep. Iya, dan kemudian adalah obat golongan narkotika, pastinya juga itu harus dengan resep dokter dan bahkan ada batasan-batasan untuk menebus resepnya. Itu lambangnya seperti palang berwarna merah, kemudian tepinya adalah garis berwarna merah. Nah, tadi seperti sudah disinggung Mbak Fitri ya, bahwa bebas boleh ya Bu beli di warung, sebenarnya tidak bisa ya. Jadi obat bebas maupun bebas terbatas yang tadi logonya hijau dan biru itu bisa dibeli di apotek dan toko obat berizin ya. Harus resmi. Iya, harus resmi karena memang dia hanya bisa dijual oleh yang punya kewenangan untuk menjual obat gitu. Jadi toko obat berizin ya. Jadi banyak sekali sekarang dia punya pelang toko obat tapi belum tentu ada izinnya. Jadi pastikan kita membeli obat bebas dan bebas terbatas hanya di toko obat berizin dan juga di apotek. Kenapa tuh Bu kita harus beli di toko obat yang memang tadi berizin? Kan misalkan bisa aja nih kita beli di warung atau misalkan ada beberapa minimarket yang juga jual-jual obat. Kenapa kita harus di tempat yang berizin Pak Faisal? Mungkin boleh dijelaskan agar masyarakat teredukasi begitu Pak. Jadi obat tadi di awal sudah saya sebutkan termasuk komodisi khusus. Jadi nggak sembarang kalau makanan tadi atau ini kan bebas. Jadi untuk itu juga diatur oleh undang-undang. Jadi mulai dari izinnya lah, pendaftarannya sampai distribusinya itu memang diatur. Jadi hanya oleh yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Keahlian dan kewenangan ini ada di apoteker atau asisten apoteker untuk menyerahkan obatnya ke konsumennya langsung. Nah, yang sarana-sarana yang punya tenaga keahlian ini adanya cuma di apotek atau toko obat berizin. Nah, kalau apotek mungkin udah jelas kan, kita lihat apotek ada namanya. Nah, tapi yang tadi mungkin Bu Ranti sampaikan ada toko obat, tulisnya sih toko obat, tapi sebenarnya nggak ada izinnya gitu. Bedanya apa? Jadi kalau toko obat yang berizin itu selain dia nulis pelang nama tokonya di dalam juga nanti dia pasang juga tuh ininya tenaga kesehatannya siapa, asisten apoteker kalau untuk toko obat ya. Nah, ada ya biasanya ini aturannya memang begitu, harus
ditempel lah, ini jadi kayak sertifikat Iya. identitas itunya di dalam ruangan praktek gitu kan, di ruangan ini. Nah, gitu. Jadi selain itu jalur distribusi obat juga tidak sama ya, dengan makanan. Hanya menyalurkan kalau obat-obatan ke sarana-sarana yang berizin tadi, ke apotek, ke toko obat, ke rumah sakit, terus klinik, puskesmas gitu. Jadi apabila ada obat yang di luar jalur itu ya dianggapnya tidak resmi. Terus juga obat ini juga ada persyaratan tertentu, misalnya penyimpanannya, yang ada obat yang tidak boleh kena sinar matahari langsung, ada yang harus pada suhu ruangan, ada harus suhu dingin ya di dalam, mungkin di dalam lemari pendingin, atau harus disimpan beku juga di bawah 0 derajat. Ada aturan-aturan itu. Nah, kalau di warung kayaknya penyimpanannya ya kadang-kadang kan obatnya juga jadi satu gitu. Ya, cuman di pojok mungkin dalam etalasenya kebuka, sinar matahari langsung nyorot ke situ juga. Nah itu betul. Kalau obatnya udah kena terpapar sinar matahari itu ya Kandungan mungkin kadaluarsanya juga udah otomatis sudah berubah gitu ya. Dan mungkin kandungannya juga, manfaatnya juga mungkin akan berkurang begitu ya Bu ya. Jadi makanya nih banyak yang salah kaprah gitu ya Pak Ibu, ini mungkin kebanyakan cari yang gampang-gampang aja gitu. Nah justru memang harusnya tadi ya tempat yang memang berizin, dan tadi pastikan kalau misalnya terjadi apa-apa kan sudah ada yang bertanggung jawab nih dari pihak apotekernya ataupun apoteknya. Jadi biasanya kan ditanyai identitas tuh pada saat kita ke apotek biasanya ya, disertai dengan nomor handphone ditanya. Nah ini berarti kan kalau misalnya apa-apa lebih enak begitu ya. Kalau di warung kalau misalkan salah obat kan bingung nanti salah ngasih gitu ya. Oke, kita harus jeda dulu mungkin Bapak Ibu, nanti kita akan sambung lagi sambil menunggu teman-teman Serangga WFM juga yang mungkin ingin bergabung. Kita jeda satu lagu dulu, nanti kita akan segera kembali. Tetap bersama kami di Serangga.